padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu tanggal 11 Juni 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama Suster Maria Carla PRR. Dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Marilah kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya.
Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan. Sabda Tuhan hari ini merupakan inti dari perutusan Yesus kepada para murid. Para murid diutus untuk mewartakan kerajaan Allah yang telah hadir di muka bumi, yang sudah kita alami dalam kasih pengampunan dan kedamaian. Hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa menjadi murid Kristus berarti juga menjadi pewarta. Dalam bacaan tadi kita simak bahwa Yesus tidak hanya menyuruh para murid mewartakan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan, yaitu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan kehidupan, pemulihan, dan kebebasan. Disinilah makna sejati dari misi Kristiani, yaitu menjadi alat kasih Allah yang menyentuh dan menjamah luka dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan. Kita sebagai umat Katolik yang telah dibaptis dan menerima Roh Kudus mendapat perutusan yang sama. Kita diundang untuk menjadi saksi bahwa kasih Allah itu nyata, bahwa Injil bukan sekedar cerita atau bacaan biasa saja, tetapi kekuatan yang mampu mengubah hidup kita. Yesus berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kata-kata Yesus ini adalah peringatan untuk kita, agar kita mewartakan Injil bukan demi kepentingan diri atau pengaruh dari orang lain, atau demi keuntungan tertentu, tetapi dengan hati yang tulus dan jujur. Kasih Allah adalah anugerah yang tidak bisa dibeli, dan itu harus dibagikan kepada sesama dengan bebas hati dan sukarela. Yesus mengajarkan kepada kita betapa pentingnya membawa damai. Ini menunjukkan bahwa misi Kristiani kita hendaklah bersifat membawa damai, bukan konflik atau pertentangan. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyapa dengan kasih dan menjadi jembatan sebagai penghubung komunikasi dengan Allah dan bukan tembok pemisah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan. Hari ini kita memperingati pesta Santo Barnabas Rasul. Nama Barnabas artinya putra penghiburan, yang diberikan para rasul sebagai pengganti nama aslinya, yaitu Yosef. Ia sangat terkenal luas karena hubungannya dengan Paulus. Barnabaslah yang menghantar Paulus kepada para rasul untuk menceritakan peristiwa penampakan Tuhan kepada Paulus di tengah perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Ialah yang meyakinkan para rasul tentang kehidupan baru Paulus setelah peristiwa penampakan Tuhan itu. Sekian tahun ia bersama Paulus bekerja sama
untuk mewartakan kerajaan Allah. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan